Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan aku Bu Palmi. Saya akan membuat video yang ke-18 ya. Jadi seperti kita ketahui, kalau saudara sudah punya buku Kimia Medisinal 1 Siswandono, coba dilihat di halaman 41 ya. Di halaman 41 itu ini kan meneruskan fraksi polar non polarnya obat ya. Polar non polarnya obat. Di sini di bukunya Pak Siswandono sebutkan obat modern sebagian besar bersifat elektrolit lemah. Jadi sesuatu yang terelektrolisa, sesuatu yang bisa terionisasi tapi lemah ya, yaitu asam atau basa lemah, dan derajat ionisasinya ditentukan oleh nilai pKa dan suasana pH ya. Jadi obat modern, contohnya apa teman obat modern? CTM, paracetamol, DST gitu ya. Kemudian dia itu adalah elektrolit lemah, senyawa yang terelektrolisa atau terionisasi lemah. Kalau elektrolit kuat terionisasi sempurna, elektrolit lemah terionisasi tidak sempurna. Dikatakan di sini obat modern sebagian besar merupakan elektrolit lemah, yaitu asam lemah, basa lemah, yang derajat ionisasinya ditentukan oleh nilai pKa dan suasana pH. Gitu ya. Berarti sekarang kita kan mencoba ya, Mbak ya. Kok pKa kok nggak ada PKB? Kok pKa banyak, bahasanya mana? Disebutkan basa lemah, asam lemah, tapi kok pKa? PKB-nya aku sudah pernah bilang kan, PKB nggak pernah ada, yang ada pKa. Nanti dilihat di farmakologi Katsum, nanti aku juga punya ya, ada kok di rumah. Farmakologi Katsum yang asam lemah pKa sama pKa 1, pKa 2. Yang basa lemah itu juga pKa. Berarti kita harus masih ingat juga kan, kita masih ingat ada rumus pKa plus PKB sama dengan PKW. pKa plus PKB sama dengan PKW. pKa ditambah PKB sama dengan PKW. Saudara lihat nanti ini kayaknya ini kuliah farmasi dasar ya, dilihat nama ini apa, singkatannya apa, kemudian bagaimana. Yang saya tahu pKa plus PKB sama dengan 14 nilainya. PKB itu 14 nya kayaknya water ya, 14. Kemudian pKa PKB, kalau asam pKa jelas, tapi kalau basa kan juga pKa, enggak apa-apa sama aja ya. PKB nggak pernah ada nilainya ya, nggak pernah diberikan nilai PKB, namanya pKa. Sekarang kita lihat, kalau dikatakan satu zat X, obat X adalah basa lemah dengan pKa, basa lemah dengan pKa sama dengan pKa sama dengan 3,2. Obat X adalah basa lemah dengan pKa 3,2, pKa-nya 3,2. Kalau pKa-nya 3,2 berarti PKB-nya berapa? Berarti PKB-nya 11,14 dikurangi 3,2 sama dengan PKa 3,2, atau kalau sudah dihitung PKB-nya sama dengan 11,8. Iya benar, basa lemah berarti ya, basa lemah ya. Kemudian saya khawatirnya nanti gini Pak, khawatirnya ya, obat X adalah basa lemah, sudah jelas. Obat X adalah basa lemah, ada nilai pKa, kita paham, berarti PKB-nya bisa dicari. Saya khawatirnya kalau obat X adalah obat X dengan pKa, obat Y dengan pKa sama dengan 9,2 misalnya, seperti itu. Y pKa-nya sama 9,2, ini terabsorpsi PKa.
Coba terabsorpsi di mana? Di mana? Di lambung atau di usus. Obat Y ada namanya, ada PKA-nya, terabsorpsi di usus. Muncul nggak pertanyaan? Y kok PKA ya? PKA berarti kan asam, kok terabsorpsi di usus? Jadi salah ini keterangan ini. Atau mungkin kalau kita cari PKB-nya berapa? Mbak, kalau ada kayak gini, obat Y PKA-nya 9,2 terabsorpsi di usus. Saudara kan ragu nih, kalau lihat ini asam, kalau lihat ini dia basah. Jadi jalan keluarnya bagaimana? Jalan tengahnya kita cari struktur, kemudian dari struktur kita lihat apakah dia asam, apakah dia basah. Saya sudah berikan tabel asam dan basah yang kemudian diakhiri dengan pada reaksi asam basah mengambil muatan plus dari asamnya. Mbak, yang kayak gini ini ditulis ya Mbak, soalnya ini kunci apa rumus yang bisa dipakai terus menerus, nanti namanya kunci-kunci yang bisa kita gunakan membuka atau memberikan solusi pada masalah. Kemudian berarti struktur ya Mbak ya, dari strukturnya kita lihat, saudara kembali lagi ke tabel asam basa arenius. Yang banyak banget beredar sekarang adalah asam basa Bronsted Lowry. Asam itu yang bisa mendonorkan H+, sedangkan basa adalah yang bisa menerima H+. Atau dikatakan, Bronsted Lowry mengatakan asam adalah proton donor, sedangkan basa adalah proton akseptor. Gitu ya. Jadi kita nggak boleh terkecoh. Kita kalau gini nggak boleh langsung, oh ini basa kok, oh ini diusul dari basa, oh ini kok ada PKA ini kok PKA ya. Ini harus muncul pertanyaan banyak Mbak ini. Kok PKA? Kalau PKA berarti dia asam. Kok diusul berarti dia basa. Piye gimana ini sebetulnya? Cari strukturnya ketemu, baru kita bisa bilang asam atau basa, tergantung apakah senyawanya bisa mendonorkan H+ ataukah senyawanya bisa atau mempunyai PEB atau lone pair elektron. Lone pair elektron biasanya kalau di senyawa-senyawa seperti alkaloid itu kan ada N-nya. Kalau ada N-nya Mbak, ada N-nya gini, nih basa. Kok basa Bu? Karena pertanyaanku, N yang seperti ini kan meskipun tidak ditulis, dia punya 2 lone pair elektron. Sini boleh ya gambarnya ya. Kemudian berarti lone pair elektron ini kadang-kadang nggak ditulis tak apa-apa Mbak, tapi kita tahu ini basa. Tapi kalau mau dilihatkan actionnya lone pair ini, maka dia dituliskan. Gitu ya. Jadi kita nggak boleh menggampangkan masalahnya. Nanti kalau saudara katakan Pak Dokter, Mbak ini transfusi di mana ya? Misalnya loh Pak Dokter tanya ke kita ya, ini PKA transfusi di mana ya Mbak? Kalau transfusi di usus benar apa enggak ya Mbak? Mbak, obat ini dengan data seperti ini transfusi di usus, coba dicek Mbak benar apa enggak? Apa yang kamu lakukan? Tidak usah bingung, atau saudara menghafal nama jelek ya, tidak menghafal nama itu jelek. Jeleknya apa? Nama obat dihafal, lihat langit-langit gak dihafal. Tapi bagaimana kita dikatakan sebagai seorang decision maker, drug informer, maka kita harus kuat ilmunya, kuat. Nah, makanya aku bilang farmasi itu kimia, obat itu kimia, herbal kimia, obat sintetis juga kimia. Kita nggak bisa lari darinya. Kemudian Dokter saya lihatkan, saya carikan strukturnya. Nah untuk kalau dokter sudah punya struktur kan tinggal lihat apakah dia asam, maka dia basa, di usus dokter, di lambung dokter. Tapi kalau nggak ada struktur yang ada nama, kamu boleh bilang bentar dokter, saya carikan struktur. Kata-kata carikan strukturnya itu berarti kan kita mau berpikir. Tapi kalau saudara, dokter, saya punya daftar obat-obat yang terabsorpsi di usus kok. Kan hafalan Mbak, paham maksudnya ya? Jadi tunjukkan kepada apoteker, kalau kita
bisa berkata seperti itu, dokter hormat pada kita Mbak, kita tuh dihitungnya. Jadi kalau saya di rumah sakit misalnya, itu saya sama dokter wawancara Mbak, ngobrol gitu, dia bilang, ibu siapa? Saya nggak sebutkan nama, saya apoteker. Oh boleh bu, dipakai saja. Jadi dia yakin sebenarnya dokter itu sama kita tuh sama tinggi sama rendah. Tapi kadang-kadang kita yang nggak mau menunjukkan kalau kita tuh apoteker, atau kita nggak memperlihatkan bahwa kita tuh apoteker. Cuma seperti tadi yang aku bilang, Mbak ini transfusi jurus apa enggak ya? Dokter, saya carikan nama-nama apa yang saya carikan nama-nama apa yang transfusi jurus. Kalimat itu, apakah sudah senang? Sekarang mulai gitu. Sekarang kalau Y ini nama, ada nama boleh. Kalau ada struktur, apa yang kamu lakukan? Ada namanya enggak dokter? Enggak ada Pak, adanya struktur. Mati ya. Nah gitu. Kalau ada struktur, saudara lagi ke tapel asam basa. Gitu ya Mbak. Ditunjukkan bahwa kita itu ya Mbak pemikir gitu ya. Kita tuh juga berpikir, memakai logika, memakai kemampuan kita sebagai seorang apoteker. Itu ya. Jadi kira itu. Kemudian kita lihat, Mbak ini ada persamaan Henderson Hasselbalch. Dipakai untuk apa tuh ini? Kita lihat yuk. Mbak, untuk asam lemak Henderson Hasselbalch, tak singkat HH aja ya Mbak ya. Ini ya. Untuk asam lemak yang berlaku adalah pKa sama dengan pH ditambah log C CU per CI. Kemudian untuk basa lemah yang berlaku pKa sama dengan pH ditambah log CI per CU. Saudara lihat, asam apa semua? Semuanya pKa. Jadi ya, meskipun di sini disebutkan pKa, kok pKa ya? Tak ganti PKB boleh, bukan pakai PKB nanti rumusnya enggak itu loh, beda lagi loh ya. Oke, sekarang kita lihat aja, kita ikuti aja Henderson Hasselbalch, rumusnya seperti itu. Ya. Kemudian untuk apa tuh ini? Ini kan ada pKa, kita harus satu obat, pKa-nya ada. Log CU per CI itu kan koefisien partisi ya. Koefisien partisi sini kan CU fraksi CU ini fraksi asam yang tidak terionisasi, fraksi asam yang terionisasi. Berarti kalau gitu CU itu yang terionisasi, yang tidak terionisasi, yang terionisasi. Mbak. Jadi kita kenali dulu nih Mbak. Kemudian yang basa lemah pKa pH plus log CI per CU dibalik ya Mbak. CI-nya yang terionisasi, CU-nya yang tidak terionisasi. Ya, oke. Di buku ini digambarkan obatnya RCOOH loh Mbak. Obat contoh obatnya RCOOH. Ini kan rumus struktur asam karboksilat ya. Asam karboksilat ya Mbak. Asam karboksilat adalah asam-asam lemah ya. Kemudian kalau asam lemah berarti dia terionisasi tidak sempurna. Karena saya hapus dulu. Terionisasi tidak sempurna. RCOOH sebentar. Kalau saya R-nya kan boleh metil, etil dan seterusnya ya. Akan ini asam-asam lemah terionisasi tidak sempurna. Asam atau iya asam ya ini. Asam lemah terionisasi tidak sempurna. Berarti terionisasinya
COO minus ditambah H plus ditambah COOH yang utuh LO. Nah, kita lihat ya. Terionisasi tidak sempurna. Jadi misalkan kita punya RCO asam karboksilat itu, saya kira ini dulu ya. Nanti saya sambungkan lagi pada video yang ke-18.